Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap stay safe and healthy ya. Nah, kali ini Kak Dina akan membahas atau kita sama-sama akan belajar tentang kelas mamalia untuk siswa SMA atau MA atau sederajat kelas 10 IPA. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu mamalia? Ya, betul. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata. Nah, pada mamalia ini memiliki karakteristik atau ciri, yaitu memiliki kelenjar susu yang dimana biasanya pada betina. Nah, kelenjar susu ini ternyata dapat menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Wow. Kemudian terdapat adanya rambut dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Nah, adik-adik tahu tidak, ternyata mamalia memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yuk kita simak karakteristik mamalia. Nah, yang pertama yaitu memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, atau memegang sesuatu. Yang kedua, memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Yang ketiga, fertilisasi internal. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Yang kelima, pembagian organ jantung adalah 2 serambi dan 2 bilik. Yang keenam, memiliki rangka pembentuk tubuh. Yang ketujuh, sebagian besar mamalia memiliki rambut. Dan yang kedelapan, pengaturan suhu tubuh termasuk homoiterm. Nah, itu adik-adik di antara karakteristik atau ciri-ciri dari mamalia. Ordo-ordo dalam mamalia, di antaranya ada ordo Dasyumorphia, ordo Insectivora, ordo Carnivora, ordo Marsupialia, ordo Polydota, ordo Rodentia, ordo Logomorpha, ordo Sirenia, ordo Proboscoideae, ordo Perissodactyla, ordo Primata, ordo Cetacea, ordo Chiroptera, ordo Dermoptera, ordo Pinnipedidae, dan ordo Artiodactyla. Ordo Monotremata. Nah, yang dimana memiliki ciri-ciri yaitu berparuh, bertelur, mengeram, tubuh berambut, tidak mempunyai daun telinga, kemudian gigi hanya ada sebelum dewasa, tidak memiliki puting susu, tapi hewan ini mampu menyusui anaknya melalui kelenjar susu yang ada pada perutnya loh adik-adik. Kemudian, kelenjar susu tersebut terletak di antara dermis dan abdominal otot di kedua sisi perut. Pemakan invertebrata yang hidup di air, kemudian oviduk bermuara dalam kloaka dan ekor pipih. Adapun contoh spesiesnya yaitu Ornithorhynchus anatinus. Nah, yang dimana ciri-cirinya itu tubuh platypus ini ditutupi dengan bulu berwarna coklat, memiliki paruh seperti bebek yang digunakan sebagai organ sensor, kulitnya memiliki rambut halus. Platypus jantan memiliki tubuh lebih besar dibandingkan dengan betina loh adik-adik. Kemudian beratnya ini mencapai 2 kg, panjangnya sekitar 30-40 cm, dan panjang ekornya ini sekitar 10-15 cm. Nah, platypus ini merupakan hewan ovipar, hewan malam, dan hewan semi akuatik. Selanjutnya yaitu ordo Insectivora. Nah, Insectivora ini adalah mamalia pemakan serangga seperti cacing, tunas, dan biji-bijian. Kemudian memiliki mata tertutup, telapak kaki depan lebar dengan cakar-cakar yang besar. Mamalia terestrial yang hidup di lubang, di pohon atau amfibius.
mempunyai gigi yang tajam. Kemudian, daerah olfaktori pada kepala lebih panjang daripada daerah kranial. Contohnya, Scalopus sp dan Econosorek albus. Ordo Carnivora. Nah, adik-adik, ordo ini memiliki beberapa ciri yang diantaranya berukuran kecil sampai besar, memiliki 4 kaki dan 5 jari yang bercakar, melengkung dan tajam. Wow, ngeri sekali ya. Kemudian, mempunyai gigi seri 3 buah, tengkorak yang sangat kuat dengan kranium yang membulat, serta pemakan daging. Nah, ordo karnivora ini biasanya berhabitat di hutan hujan tropis, hutan subtropis, gurun hingga kutub. Dapat hidup secara soliter. Soliter ini sendiri-sendiri ya, atau individu, dan berkelompok dalam kawanan 20-40 ekor. Kemudian, umumnya hewan pada ordo karnivora ini kawin di musim semi, penghujan, serta mampu melahirkan 19 ekor anakan. Sangat fantastis untuk anakannya. Nah, apa saja contoh dari ordo karnivora? Ya, di antaranya yaitu ada hewan harimau, singa, beruang kutub, dan cetah. Nah, di sini ada contoh dari ordo karnivora, yaitu Panthera tigris. Nah, hewan ini pemakan daging seperti rusa sambar, kijang, babi, dan landak. Harimau jantan ini memiliki berat 180 sampai 320 kg dan pada betinanya itu memiliki berat 120 hingga 180 kg. Panjang jantan antara 2,3 sampai 3,3 meter dan pada betina 2,3 sampai 2,8 meter. Nah, jumlah pada gigi harimau ini biasanya sekitar 30 gigi, panjang taringnya mencapai hingga 6,4 cm. Lumayan panjang juga ya adik-adik. Dan panjang ekornya mencapai 1 meter. Ordo Marsupialia. Marsupialia atau hewan mamalia yang memiliki kantong perut marsupium ini mampu melahirkan anaknya masih dalam bentuk embrio kecil dan tumbuh serta berkembang di dalam kantong perutnya. Nah, memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki puting susu, uterus dan vagina berjumlah 2 buah, telinga biasanya dilindungi dengan sebuah bula yang dibentuk dari alis sphenoid. Contohnya ada kanguru, walabi, koul, walaro, pademelon, kouka, koala, kanguru pohon, dan wombat. Nah, hewan ini biasanya tersebar di wilayah Amerika, Australia, New Guinea, Kepulauan Pasifik, Indonesia, dan Pulau Tasmania. Contoh dari ordo tersebut yaitu ada Macropus. Nah, mamalia berkantung asli Australia, panjang tubuh jantan 1,3 sampai 1,6 meter dan betina 85 cm. Nah, pada ekornya ini mampu mencapai 1 meter, tingginya mampu mencapai 2 meter dan memiliki bobot 90 kg. Nah, memiliki warna tubuh merah kecoklatan dan memiliki telinga. Kecepatan melompatnya ini sangat fantastis, yang dimana mampu meloncat mencapai 25 sampai 70 kg per jam. Memiliki otot tungkai depan yang sangat kuat loh adik-adik. Ordo Cetacea. Karakteristiknya ini tidak memiliki telinga, tidak ada rambut, dan tidak ada kelenjar-kelenjar di kulit. Tungkai depan termodifikasi menjadi flipper atau sirip duyung, dan tungkai belakang menjadi flux. Sirip ekor horizontal dan bernapas dengan paru-paru. Habitatnya itu hidup di air laut. Nah, adapun contohnya yaitu ada paus biru, lumba-lumba, dan pesut. Balaenoptera musculus.
bernafas dengan paru-paru, memiliki ekor datar sehingga mudah muncul di permukaan. Ikan ini termasuk hewan berdarah panas. Sepertiga tubuhnya terdiri dari lemak, sirip dorsal, paus biru kecil, kemudian sering memancarkan air yang berasal dari kedua lubang hidungnya yang digunakan untuk bernapas. Ordo Polydota. Ciri-ciri Ordo Polydota ini keberadaan sisi keras di seluruh tubuhnya yang berjumlah 900 sampai 1000 buah. Kemudian memiliki kelenjar unik di dekat anus yang berguna untuk menyemprotkan aroma penyengat untuk mengusir mangsa. Yang ketiga yaitu hewan malam pemakan serangga. Yang keempat, Ordo Polydota kawin tiap awal musim hujan. Yang kelima, memiliki sisik. Yang keenam, tidak mempunyai gigi. Yang ketujuh, memakan semut dan anai-anai. Dan yang kedelapan, dapat bergelantungan dengan ekornya. Nah, adapun contohnya yaitu terenggiling. Ordo Polydota atau hewan terenggiling yaitu memiliki ciri bahwa terenggiling ini merupakan hewan berdarah panas. Kemudian ciri yang kedua yaitu melahirkan anak, menjaga anak, dan mempunyai bulu di badannya. Yang ketiga, terenggiling terdiri dari 4 kamar seperti manusia. Dan yang keempat, apabila ia merasakan bahaya, maka ia akan menggulung tubuhnya sebagai suatu pertahanan dengan menggunakan sisiknya yang keras. Nah, biasanya terenggiling ini suka berehat dalam lubang-lubang yang terdapat pada bagian akar pokok yang besar dan juga mengorek lubang dalam tanah. Nah, kemudian terenggiling juga suka bersembunyi dalam semak atau jerami. Ordo Rodentia. Nah, ordo ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri terdapat gigi pahat di rahang depan, pemakan segala atau disebut omnivora, berbulu, berdarah panas, serta melahirkan dengan plasenta. Nah, adapun contohnya yaitu ada Ratus espes, Sciurus, mencit, dan marmut. Ordo Dermoptera. Nah, ordo ini memiliki karakteristik yaitu hewan mamalia yang memiliki parasut berbulu atau patagium di sela 4 kakinya. Nah, yang termasuk juga hewan herbivor, pemakan buah-buahan atau dedaunan. Contohnya tupai terbang atau Gacopithecus. Ordo Chiroptera. Nah, ordo ini merupakan ordo yang mamalia bisa terbang. Pada bagian depan dan belakang terdapat membran interdigital. Tergolong hewan nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Memiliki kelenturan pada tulang rangkanya. Sayap hewan ini disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Nah, adapun contoh hewan dari ordo Chiroptera ini yaitu kelelawar. Ordo Primata. Ordo Primata termasuk ke dalam mamalia jenis omnivora atau pemakan segala ya adik-adik. Nah, bentuk jarinya itu lebih panjang dan lebih besar, serta mempunyai kelenjar susu pada betina. Biasanya hanya melahirkan 1 anak. Nah, adapun contoh dari ordo Primata ini yaitu gorila, simpanse, orangutan, dan monyet. Ordo Logomorpha. Mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, daun, dan buah. Nah, adapun cirinya yaitu memiliki gigi moral yang dapat terus tumbuh, mempunyai gigi seri 4 atau bahkan lebih. Nah, hewan ini mempunyai ekor yang pendek, kuat, dan juga digerakkan. Apa ya contoh hewan dari ordo Logomorpha? Coba adik-adik bisa lihat ya gambar pada sebelah kanan, yaitu hewan apa? Hewan kelinci. Ordo Proboscidae. Nah, yang dimana mamalia berotot dengan tubuh panjang dan relatif besar. Contohnya apa? Gajah. Teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Di sana ada hewan gajah ya. Nah, ada pun
karakteristik ataupun cirinya yaitu bentuk tubuh yang besar, mempunyai probossoide dengan 2 lubang hidung serta dapat untuk memegang. Nah, berat badannya itu hampir 3,5 sampai 5 ton. Wow, dan umurnya bisa mencapai 50 tahun, lama juga ya. Lehernya pendek, kepala besar, dan telinganya lebar. Ordo Perissodactyla, mamalia herbivora dengan ciri khas kepemilikan kuku dengan jumlah jari kaki yang ganjil. Nah, adapun cirinya yaitu tidak memiliki tanduk, telapak kaki yang jumlahnya ganjil. Adapun contohnya yaitu ada kuda, zebra, dan tapir. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sebelah kanan terdapat adanya gambar kuda. Kuda ini termasuk ke dalam ordo Perissodactyla. Ordo Artiodactyla, mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan ini mempunyai jumlah kuku genap pada setiap kakinya. Adapun contohnya yaitu jerapah, kerbau, kijang, sapi, dan rusa. Nah, adik-adik bisa lihat ya gambar sapi. Nah, sapi ini merupakan hewan dari ordo Artiodactyla. Ordo Sirenia, mamalia herbivora yang hidup di perairan seperti rawa-rawa, sungai, muara, dan laut. Adapun contohnya yaitu dugong dan lembu laut. Ordo Dasyumorphia, mamalia yang memiliki ekor berambut. Adapun contohnya Dasyurus maculatus, Dunard, Numbat, setan Tasmania, dan harimau Tasmania. Ternyata mamalia itu memiliki berbagai macam manfaat dan peranan dalam kehidupan. Nah, adapun manfaat hewan mamalia yaitu 1. Sebagai bahan wol, misalnya domba, kemudian dapat dikonsumsi sebagai sumber gizi. Contohnya susu sapi, unta, kambing, sebagai alat transportasi seperti kuda. Kemudian kotoran ternaknya ini dapat dijadikan sebagai pupuk alami, misalnya pada kotoran sapi atau urin sapi, serta dapat dijadikan sebagai pembajak sawah. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah belajar mengenal mamalia. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mengenal tentang kingdom Plantae. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan ya video dari Kak Dina. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you, bye-bye.